Malam ini kita bersama-sama belajar Wahyu pasal 19. Pasal 19 menceritakan seseorang yang disebut Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuan. Dia membawa pasukan surgawi. Membawa satu pasukan surgawi untuk menghancurkan orang-orang jahat. Mengapa dia datang untuk menghancurkan orang jahat? Karena Bapa telah menyerahkan kerajaan kepada orang yang disebut Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuan ini. Karena dia telah mempersembahkan nyawanya bagi Allah. Dia telah menang. Setelah menang, dia membawa anggota tubuh surgawi untuk menghancurkan semua orang yang termasuk iblis dan setan. Mari kita baca tentang misteri dalam Kitab Wahyu. Kitab Wahyu juga menceritakan suatu hal penting, yaitu menceritakan Bapa akan memberikan kerajaan kepada siapa. Bapa akan memberikan kerajaan kepada orang yang disebut keturunan perempuan, yaitu bayi dalam Wahyu. Tak disangkaya. Sebenarnya dialah yang disebut Raja segala Raja dan Tuan segala Tuan. Mari kita baca sebentar ya. Aku melihat langit terbuka. Lihatlah, muncul seekor kuda putih, yang duduk di atasnya bernama Setia dan Benar. Pengakaman dan peperangannya semuanya berdasarkan keadilan. Matanya seperti nyala api. Di kepalanya ada banyak mahkota. Di tubuhnya tertulis suatu nama, selain dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mengenal nama itu. Dia mengenakan jubah yang telah direndam dalam darah. Namanya disebut Firman Allah. Pasukan surgawi semuanya menunggang kuda putih, mengenakan pakaian lenan halus yang kudus, mengikuti dia. Dari mulutnya, Keliwa pedang tajam bermata dua. untuk menghancurkan bangsa-bangsa. Dia akan memerintah mereka dengan tongkat besar. Dan dia akan menginjak-injak tempat pemerasan anggur besar yang penuh murka Allah yang Maha Kuasa. Di jubah dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala Raja, Tuhan segala Tuan. Sebelumnya, kita tidak tahu siapa Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuan itu. Hingga tahun 2025. Yaitu tahun lalu. Suatu hari, Saudara Sibo berkata kepada Saudari Zhao Heng, Saudari Zhao Heng, bacalah Wahyu pasal 19, yang menyebut Raja segala Raja, Tuhan segala Tuan itu adalah Saudara Sibo. Saudari Zhao Heng berkata, Kalau kamu berkata begitu, aku bisa menerimanya. Tapi mungkin saudara-saudari lain tidak bisa menerimanya. Mereka mungkin belum tahu. Beberapa waktu kemudian, sekali waktu, dalam mimpi, Saudari Lude muncul. Lalu berkata kepada Saudara Sibo, Saudara Sibo, lagu nomor 232. Lagu nomor 232. Kemudian kita mencari lagu lama nomor 232. Ternyata berjudul Raja Segala Istana. Yaitu lagu ciptaan Saudari Haha kita. Dia menciptakannya berdasarkan ayat ini. Jadi apakah Saudara Sibo benar-benar Raja segala Raja? Ya, benar-benar Raja segala Raja. Tuhan segala Tuan. Karena Tuhan Bapa telah menyerahkan kerajaan kepada 11 Bodhisong. Secara logika, Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuan seharusnya adalah Tuhan Kristus. Namun Tuhan menyerahkan kerajaan kepada anaknya sendiri, agar anaknya sendiri berperang, mengalahkan musuh. Oleh karena itu, Saudara Sibo menerima gelar Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuan. Lalu apakah ini benar? Apakah ada nubuat dalam Alkitab Perjanjian Lama? Dalam kitab Yesaya di Perjanjian Lama diceritakan ada seseorang yang disebut orang Israel. Disebut hamba Allah. Orang Israel. Allah berkata, Orang itu seperti memikul gunung-gunung. Seperti menghamburkan debu ke gunung-gunung. Bangsa-bangsa di hadapannya dihancurkan sampai rata. Ternyata orang ini bukanlah Tuhan. Orang ini, Allah menyebutnya orang Israel. Israel ini bukanlah Israel dalam Perjanjian Lama. Melainkan Israel dalam Perjanjian Baru, yaitu Saudara 11 PU. Pada masa kejadian. Allah juga sudah bernubuat. Nubuat mengatakan bahwa keturunan perempuan dan keturunan ular akan saling bermusuhan. Maka Tuhan Kristus bukanlah keturunan perempuan. Baik Kristus maupun karunia ilahi, keduanya adalah keturunan perempuan yang menciptakan alam semesta. Keturunan perempuan ini merujuk kepada Dia yang disebut Raja segala Raja dan Tuhan atas segala bangsa. Dia akan menghancurkan semua bangsa dan suku. Bapa berkata dia akan menjinjak tempat pemerasan anggur besar milik Allah yang Maha Kuasa. Tempat pemerasan anggur itu berisi anggur. Sedangkan anggur melambangkan orang-orang jahat. Artinya, Allah telah menyerahkan seluruh orang jahat kepada Saudara Sibo. Berada di tangan Saudara Sibo. Dan membiarkan Saudara Sibo memusnahkan mereka. Inilah makna yang diwakilinya. Maka semua yang mengikuti Saudara Sibo pasti akan mengalahkan semua orang yang termasuk milik setan. Biarlah kemuliaan diberikan kepada Bapa selamanya.